Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, malam hari ini bersama kita mau siapkan hati kita mau masuk lebih lagi di hadirat Tuhan. Dan saya percaya kesempatan kalau kita boleh datang itu hanya anugerah dari Tuhan saja. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh yakin percaya Kau punya rencana yang dahsyat. Bahkan Kau punya kuasa. Setiap rencana yang ada, setiap rancangan-Mu dapat terjadi dalam hidup kami. Ini kami ya Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan.
bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Allah yang kami percaya, Allah yang sanggup menggenapi janji-janjinya. Haleluya. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, Kau turut bekerja dalam segala hal, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik buat hidup kami. Ya Bapa, kami percaya hidup kami di dalam-Mu, masa depan di dalam-Mu, harapan di dalam-Mu. Ya Abba, ya Abba, shigalalabo, ya nanala, ya lalabo. Allah yang kuasa, Allah yang sanggup pulihkan Bapa. Ya Bapa, 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 lalabo, ya lalabo, ya se, ya Bapa, siki, ya lalabo, ya siki, ya lalabo. Kau yang pulihkan, Kau Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu buat hidup kami. Ya basik ya la baba baba kala lalabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la baya shik ya la baba baba kala lalabo. Ya la baya la baya sik ya lalabo. Kalau sampai hari ini Tuhan penyertaan-Mu ada, semuanya sungguh karena anugerah-Mu semata. Kila ya la baya sik ya la baba baba kala lalabo. Kina ya la maya se. Takkan kami ragu Bapa. Ya la masik ya ramo. Kami mau mempercayakan segenap masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya la masik ya la ya la ya la basik ya la 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 baya sik ya la ya la ya la ya la maya sik ya la ya la ya la ya la bo. Ya la ya la baya sik ya la ya la ya la ya la maya sik ya la ya la baya sik ya la ya la ya la ya la ya la bo. Ya la ya la ya la baya sik ya la ya la ya la ya la bo. Ya la ya na masik ya na 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 ya la ya la ya masik ya la ya la ya la ya la ya la bo. Ya la ya na la 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 maya se ya la ya la ya
Haleluya. 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 Rasakan kasih-Nya. Tuhan sanggup menjamah engkau dimanapun kau berada. Haleluya. 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 Kialabayase. Haleluya. Kialamayasi kialababababababa. Kila baba 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 kana ramaya sikiara baba baba kana kina ya ramaya sikiara baba baba kina ya ramaya sikiara baba baba. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami umat kepilihan-Mu Tuhan, kami yang sudah Engkau tebus. Roh-Mu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Oh, Kau yang memberi Tuhan keberanian untuk hidup kami. Tidak ada ketakutan sebab kasih-Mu ada buat hidup kami. Kiara masik kiara baba 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 kana ya ramaya sikiara baba 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 kana ya ramu. Dan kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang menciptakan seisi dunia ini, mengaturkan segala sesuatunya. Dan kami percaya itu oleh firman-Mu Tuhan. Biar Engkau bekerja juga dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur
Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Salam Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sehati bersama, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini untuk anugerah Tuhan yang luar biasa kami rasakan. Kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih, kami siapkan hati, siapkan hidup kami untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami akan dengar benar-benar jadi berkat, jadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Firman Tuhan boleh jadi berkat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul renungan, yaitu berkat di masa kelaparan. Renungan firman Tuhan saat ini adalah berkat di masa kelaparan. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi, tinggallah Ishak di Gerar." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Saudaraku, kita tahu sungguh bahwa hari-hari ini, saat-saat ini, di mana krisis sedang melanda dunia ini. Kita melihat terjadi krisis ekonomi, terjadi di berbagai negara, dialami oleh negara-negara yang ada di muka bumi ini dengan peristiwa pandemik COVID-19. Sudah selama 2 tahun ini pandemi melanda dunia ini. Saudaraku, kalau kita perhatikan dari apa yang kita renungkan, apa yang kita baca dari firman Tuhan ini, kita melihat dan kita mengalami, kita menyaksikan bagaimana Ishak ini mengalami keadaan yang sulit. Terjadi krisis, terjadi kelaparan pada masanya, pada zamannya. Tetapi apa yang terjadi dengan Ishak ini? Di situasi yang sulit itu, di keadaan yang sukar itu, terjadi kelaparan yang sehebat itu, kita melihat di kondisi seperti itu, Ishak melihat pemeliharaan Tuhan. Ishak mengalami berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Saudara, kita akan melihat ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat dan kita akan belajar dari Ishak ini. Dari ayat yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan yang kita
sudah baca tadi, dan saya akan membacakannya lagi. Di ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, yaitu kepada Ishak, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Yang pertama ada kata atau kalimat, yaitu lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Dari ayat ini kita bisa melihat yang pertama, yaitu dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Jadi sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya, sikap yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan di situasi yang sulit, di keadaan krisis, di masa kelaparan, adalah mendengar firman Tuhan. Saudaraku, mendengar firman Tuhan ini merupakan hal yang sangat penting. Mengapa? Karena firman Tuhanlah yang akan menuntun kita. Firman Tuhanlah yang akan membawa kita untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan di masa krisis, untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan di masa kesukaran, seperti yang dialami oleh Ishak pada waktu itu. Firman Tuhan ini jugalah yang akan menuntun kita, menuntun orang percaya, menuntun anak-anak Tuhan untuk senantiasa bisa menjalani kehidupan mereka dengan penuh bijaksana, menjalani kehidupan mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga yang dilakukannya, langkah-langkah yang ditempuhnya adalah sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang seperti ini, yang hidup dalam tuntunan firman Tuhan, hidupnya pasti akan berbahagia dan hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab, bagaimana mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, bagaimana mereka mengalami campur tangan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Misalnya kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ini mengisahkan tentang bagaimana Elia ketika terjadi kelaparan, ketika terjadi kekeringan selama 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun, firman Tuhan datang kepada Elia, memberitahukan kepada Elia untuk pergi ke sungai Krit, sebab Tuhan akan pelihara dia di sana. Tuhan telah mempersiapkan burung gagak untuk membawa roti dan membawa daging untuk memelihara Elia. Dan itu terjadi, diawali dari bagaimana firman Tuhan datang kepada Elia. Jadi yang pertama yang kita bisa lihat, yang bisa kita renungkan bersama adalah sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya, oleh anak-anak Tuhan supaya bisa mengalami berkat Tuhan di masa kelaparan adalah bagaimana dia mau memberi telinganya untuk mendengar firman Tuhan. Yang kedua, kita melihat masih di ayat yang kedua, dikatakan yang kalimat selanjutnya, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Janganlah pergi ke Mesir. Saudaraku, yang kedua yang kita bisa belajar dari Ishak, ketika terjadi kelaparan dan dia bisa menikmati berkat Tuhan, rupanya yang dilakukan oleh Ishak adalah dia tidak mengandalkan kekuatan manusia. Jadi cara kita melihat mujizat Tuhan, cara kita mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita adalah jangan pernah mengandalkan manusia. Saudaraku, menarik sekali ada kata di sini, ada kalimat di sini, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudaraku, mengapa Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir? Memang pada zaman itu Mesir adalah negara adidaya, negara yang paling kuat, negara yang paling makmur ketika itu. Dan secara logika manusia adalah keputusan yang tepat, adalah keputusan yang bijaksana ketika terjadi kelaparan lalu pergi ke satu daerah yang makmur, pergi ke satu daerah yang maju. Saudaraku, karena ada harapan di sana, akan ada pemeliharaan di sana, ada jaminan di sana. Tapi Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir. Tentu Tuhan punya alasan. Alasan Tuhan di sini adalah supaya Ishak tidak mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan.
Alasannya adalah supaya Ishak mengandalkan Tuhan, supaya Ishak mempercayai bahwa Tuhan itu pasti akan memeliharanya. Tuhan sanggup untuk memberkati dia. Haleluya. Saudaraku, mari kita mau belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang berat, mari kita bukan mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti akan diberkati. Tetapi orang yang mengandalkan manusia, hidupnya pasti akan terkutuk. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi krisis? Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi masa yang sukar, terjadi kelaparan? Maka yang ketiga yang kita bisa belajar di ayat yang ke-6 adalah demikian. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudaraku, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Apa artinya? Yang bagian yang ketiga ini yang kita bisa belajar adalah di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah krisis yang terjadi, maka yang Tuhan mau dari kita adalah kita harus memiliki sikap hidup taat. Jadi, hidup dalam ketaatan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ishak ketika Tuhan melarang dia pergi ke Mesir untuk tetap tinggal di Gerar, maka dikatakan dia mentaatinya. Jadi saudaraku, ketaatan ini menjadi kunci seseorang bisa mengalami berkat Tuhan di situasi yang sulit, bisa mengalami berkat Tuhan di masa kesukaran. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena mereka hidup di dalam ketaatan. Sebut saja misalnya Petrus, bagaimana dia taat atas perintah Yesus. Setelah semalaman dia menangkap ikan, tetapi tidak menangkap ikan seekor pun. Lalu Tuhan perintahkan kepadanya untuk bertolak lagi ke tempat yang agak dalam, suruh menebarkan jalannya. Padahal ketika itu waktunya sudah siang. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkannya, Petrus mentaatinya, dan hasilnya luar biasa. Petrus mendapat tangkapan ikan yang berlimpah luar biasa. Haleluya. Contoh lain misalnya kita melihat Abraham, ketika Tuhan perintahkan dia untuk meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak keluarganya, dia taat. Walaupun Tuhan tidak menunjukkan kemana dia akan pergi, kemana Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke satu tempat, tempatnya masih rahasia, Abraham sendiri belum tahu, tetapi Abraham taat. Dan hasilnya adalah Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal bahwa Abraham adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan. Karena Abraham memiliki gelar yang hebat dan luar biasa, yaitu menjadi bapa orang beriman. Haleluya. Dan kalau kita lihat masih ada banyak tokoh-tokoh lain lagi, misalnya Nuh, misalnya Elia, dan yang lain-lain. Jadi yang kita bisa belajar yang ketiga adalah bagaimana supaya kita bisa mengalami berkat Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan, bagaimana di situasi yang sulit, situasi yang sukar kita melihat mujizat Tuhan, adalah kita hidup di dalam ketaatan. Dan yang terakhir, yang keempat, di ayat yang ke-12, kita lihat ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Yang keempat yang kita bisa belajar, bagaimana supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan di masa kelaparan, adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi melakukan apa yang menjadi bagian kita, seperti yang dilakukan oleh Ishak. Dia melakukan bagiannya, yaitu menabur. Dan ketika dia melakukan bagiannya, yaitu dengan cara menabur, bagian Tuhan yaitu memberkati apa yang diusahakannya, apa yang dikerjakannya. Begitu jugalah dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga mau kepada kita supaya ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu bekerja, yaitu berusaha. Dan kalau kita sudah bekerja, sudah berusaha, maka saatnya kita melihat Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu mencurahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Seperti Ishak, akhirnya Ishak diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan tidak pernah menghendaki kepada kita
untuk kita bermalas-malasan, untuk kita berpangku tangan, lalu Tuhan memberkati kita. Tuhan memang bisa memberkati kita, tetapi Tuhan menghendaki kita, harus kita melakukan bagian kita, yaitu ada usaha, ada upaya dari kita. Seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memelihara burung bibit di udara, burung-burung yang ada di udara. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan makanan atau menaruh makanan pada sarang burung, melainkan burung itulah yang harus keluar dari sarangnya untuk mencari makanan, supaya dia bisa dapat makan, supaya dia bisa dapat menikmati berkat Tuhan. Demikian pula lah dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan juga menghendaki kita bekerja, kita berusaha, kita berupaya, dan saatnya kita melihat tingkap langit dibukakan dan berkat-berkat dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Sehingga di situasi sulit, di keadaan yang sukar pun, kita bisa melihat berkat Tuhan melimpah atas kita semuanya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini jadi berkat kepada kita semua. Sebuah renungan firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama pada malam hari ini, yaitu bagaimana berkat di masa kelaparan itu bisa dialami oleh Ishak. Begitu juga lah pasti kita bisa alami bersama dalam kehidupan kita. Yang penting bagian kita lakukan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita mau tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita hidup dalam ketaatan. Dan yang keempat, yaitu kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama. Biarlah firman ini jadi berkat, jadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus topang kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu terus menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk Tuhan terus belajar percaya dan taat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan Tuhan petunjuk melalui firman-Mu terus, dan kami percaya Kau kuatkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tangguh. Terima kasih Tuhan, Kau juga terus berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, supaya terus Tuhan dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayan Kau buat berhasil,
untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kami juga berterima kasih atas kebaikan-Mu sehingga Kau terus Tuhan memberikan berkat-Mu bagi setiap jemaat tempat ini. Sehingga Tuhan Kau terus pelihara kami semua. Dan biarlah Tuhan berikan kekuatan yang baru senantiasa dalam menghadapi apapun permasalahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati kami Tuhan di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini untuk terus Kau berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Supaya Tuhan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan Kau mencintai bangsa ini dan kami percaya Tuhan Kau bukakan jalan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan Tuhan meminta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kira ramaya ramata, sikap para ramaya ramata, kiara rapasyara rapadarapa. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan iman kita bersama-sama berkata, amin.